kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini terdapat bangunan bersejarah, Museum Radia Pustaka. Dalam sejarahnya, museum ini memiliki latar belakang masyarakat pribumi di Keraton Surakarta yang memiliki kesadaran terhadap pengetahuan dan kebudayaan. Untuk mengetahui secara lebih jelas, pada kesempatan ini Dandon Channel akan melakukan wawancara dengan salah satu sentono dalam Keraton Surakarta. Mari kita simak secara bersama-sama untuk mengetahui sejarah Museum Radia Pustaka. Oke, selamat pagi sahabat YouTube. Hari ini kita berada di kompleks Museum Radia Pustaka Solo, di mana museum ini merupakan salah satu museum tertua di Indonesia. Hari ini kita akan mengupas sejarah Museum Radia Pustaka. Oke, langsung aja Mas Restu untuk menerangkan secara singkat tentang sejarah Museum Radia Pustaka. Ya. Berbicara tentang Museum Radia Pustaka ini tentunya tidak lepas dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di tanah air kita. Sebenarnya kota Surakarta ini perlu berbangga bahwa peradaban kotanya pada waktu zaman penjajahan Belanda itu lebih maju daripada daerah-daerah yang lain. Ini terbukti dengan adanya Pahlawan Radio Pustaka yang didirikan pada tahun 1890 ya, tepatnya pada hari Selasa Kliwon 28 Oktober 1890 itu Pepatik Dalem Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat Patiknya Pangudul 9 itu mendirikan Pahlawan Radio Pustaka. Batavia's Genootschap merupakan lembaga keilmuan Belanda di wilayah Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1778 Masehi. Kurang lebih satu abad kemudian, masyarakat pribumi di Surakarta menyusul mendirikan sebuah lembaga keilmuan yang disebut dengan Pahlawan Radia Pustaka. Menurut sejarahnya, Pahlawan Radia Pustaka berawal dari sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Bupati Dalem Surakarta Diningrat, yakni Kanjeng Raden Sosrodiningrat IV, di mana bertempat di Kompleks Kepatian Surakarta. Secara kebahasaan, Radia Pustaka berasal dari bahasa Jawa, yakni Radia berarti negara dan Pustaka berarti buku atau serat, sehingga Radia Pustaka memiliki arti perpustakaan negara. Pada saat itu, perkumpulan ini sangat diminati oleh masyarakat umum, yang sebagian besar adalah para kriya dan mantri guru. Namun, awalnya pengunjung yang datang hanyalah sedikit, karena Radia Pustaka terletak di Kompleks Kepatian. Mereka merasa saya ini apakah pantas berlalu lalang setiap saat semakin kematian gitulah. Melihat permasalahan ini, yang kami Taksana Dalem tahun ke-10 memindahkan Pahlawan Radia Pustaka dari Kompleks Kepatian ke gedung yang sekarang ini. Nah, sejarahnya gedung ini dulu Pakubono ke-10 ini membeli dari seorang Belanda yang bernama Johannes Gustav. Itu pada tahun 1877. Jadi pada waktu Pakubono ke-10 masih berstatus sebagai Pangeran Adipati Anom ya, belum susunan. Dan ketika beliau jumeneng menjadi susunan dan usia Radio Pustaka ini sudah mencapai usia 23 tahun, barulah itu dipindahkan ke sini, ke gedung yang sekarang ini. Gedung Radia Pustaka dipindahkan dari Kompleks Kepatian ke lokasi saat ini di Sriwedari. Gedung yang digunakan saat ini dibeli dari seorang Belanda bernama Johannes Husselaar pada 13 Juli 1877. Dan pada zaman Republik pada tahun 1951, Pahlawan ini oleh Kanjeng Gusti Pangeran dan Mas dibadan-hidungkan menjadi sebuah yayasan. Nah, tujuan daripada Pahlawan ini dibadan-hidungkan menjadi sebuah yayasan ini tidak lain sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi museum, karena mau tidak mau Museum Radia Pustaka ini harus melanjutkan keberlangsungan hidupnya untuk membiayai pengetahuannya. Dengan adanya yayasan ini, Radia Pustaka dengan mudah untuk mendapatkan berbagai bantuan
dilakukan juga baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Nah, jasa-jasa Museum Radio Pustaka sendiri untuk kalangan pendidikan, untuk kalangan kebudayaan itu sangat besar, yang masih terasa hingga saat ini dalam dunia pendidikan itu salah satunya adalah pernah Radio Pustaka ini mengeluarkan Sriwedari Spelling atau ejaan Sriwedari atau wewaton Sriwedari. Wewaton Sriwedari itu sebuah wewaton penulisan aksara Jawa yang telah diresmikan berdasarkan kongres persetujuan antara Kerajaan Surakarta Hadirat, Ngayogyakarta Hadirat, Pulau Mandailing dan Pakualaman, dan hasil daripada kongres ini kemudian dilaporkan juga kepada Parlemen untuk sebagai ejaan baru dalam penulisan bahasa dan aksara Jawa. Itu dinamakan ejaan Sriwedari dan itu terselenggara pada tahun 1950. Nah, selain pernah mengadakan kongres mengenai penulisan aksara Jawa, bahasa Jawa, Radio Pustaka juga menyelenggarakan kursus pria, kursus tata gunting layang, yang keterampilan membatik, tata ukir, kemudian ada kesenian, di antaranya adalah kesenian galangan dari nama Pak Suka, kemudian ada lagi kesenian karawitan. Itulah perkembangannya pada zaman Republik, eksistensi museum ini semakin redup. Nah, yang masih bisa diselamatkan sekarang adalah benda-benda museum, kemudian kegiatan museumnya itu yang dulu pernah ada. Salah satunya yang masih hidup sekarang hanya tinggal Pasinal Dalang atau Podosko itu saja sekarang diselamatkan oleh keraton. Tempat sekarang kembali Agung Keraton Surakarta Hadirat. Ini bukti bahwa peradaban di Surakarta itu jauh lebih maju daripada peradaban di luar Surakarta, karena pendidikan di Surakarta itu ternyata sudah selangkah memiliki kepedulian daripada wilayah-wilayah lain. Mengenai status pengelolaan Radio Pustaka dari gedung yang awalnya dibeli oleh Pakubuwono X, kemudian status pengelolaan saat ini telah menjadi situs cagar budaya dengan SK pengelolaan oleh pemerintah Kota Surakarta. Namun, SK tersebut hanya merujuk pada gedung Radio Pustaka saja. Sementara barang koleksi di museum ini adalah pinjaman atau milik Radio Pustaka, di mana berasal dari pembelian dan pemberian seseorang di bawah kekuasaan Dewan Pengurus. Kalau melihat keadaan yang seperti ini, seharusnya pengelolaan museum atau pemilikan Radio Pustaka secara utuh ini harusnya dikelola bersama antara pemerintah Kota Surakarta, juga melibatkan elemen-elemen yang bersangkutan, yang menyumbangkan andil terhadap berdirinya museum. Tidak bisa terpisahkan. Faktanya jelas, museum ini sudah di-SK-kan pengelolaan bangunannya oleh pemerintah wali kota. Namun keadaan barang koleksinya adalah gaduhan gitu, Mas. Tidak bisa dikelola secara sepihak dan harus ada kesinambungan atau harus ada kerjasama yang baik antara pihak pengelola dan pihak pemilik koleksi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai museum Radio Pustaka. Ini adalah sekarang yang mengelola dari Pemkot semua atau ada sebagian kecil dari keraton yang ditinggalkan. Untuk pengelolaan dan saat ini, pengelolaan yang saat ini masih tetap di bawah secara murni di bawah PT Museum, yang dibawa museum sekolah. Mereka yang bekerja di Museum Radio Pustaka ini adalah pegawai-pegawainya Pemkot. Untuk yang dari Keraton Surakarta memang dalam hal ini tidak dilibatkan begitu besar.
Maka kedepannya dengan adanya permasalahan yang sekarang santer di media massa bahwa lahan silver dari Raya ini akan dieksekusi begitu, yang salah satunya juga termasuk ada penundaan masyarakat Solo juga penundaan negara kita ini. Makanya marilah kita melek sejarah, sadar sejarah, dan kita bangkit untuk bagaimana menyelamatkan Museum Radia Pustaka ini agar tetap lestari, tetap pada tempatnya begitu. Dan eksekusi yang terjadi itu kan merupakan konsekuensi hukum yang telah diputuskan oleh penegak hukum negara kita yang monggo, tapi kita juga harus mempertimbangkan masa depan kebangsaan ini. Pengelolaannya kita harus kita perjelas, kita tekankan kepentingan apa yang harus diutamakan dalam menyelamatkan Museum Radia Pustaka ini. Jangan sampai museum ini menjadi terlantar. Syukur-syukur malah kalau bisa dengan pemerintah Kota Surakarta menggandeng dengan para ahli waris pemilik museum ini, kemudian ahli waris pendiri, ahli waris tua yang pernah menjadi pengurus di museum ini, Radia Pustaka diharapkan semakin maju, bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya, bisa mengembangkan nilai-nilai yang tersimpan di dalam Radia Pustaka sebagai nilai-nilai budaya asal yang menjadikan kita dalam hidup. Saya kira cukup, Mas, informasinya sangat menarik sekali. Lain kali kita akan lanjut sampai masuk ke ya, nanti di dalam masih ada koleksi-koleksi yang perlu kita kupas untuk kita sampaikan masyarakat. Saya kira cukup, sahabat YouTube. Selamat pagi, sampai ketemu di lain kesempatan.